Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Tetua Xuan Yi, apa yang sebenarnya terjadi? Aura pedang kita jelas-jelas mengenai Chu Feng sebelumnya. Melihat bahwa Chu Feng masih hidup, para tetua klan penjaga semuanya mengungkapkan ekspresi gugup. Kebingungan, dan keterkejutan memenuhi mata mereka. Anak itu pasti memiliki kemampuan khusus, atau mungkin harta yang menantang surga. Selain itu, mustahil baginya untuk tetap hidup. Tidak heran dia mengatakan bahwa, meskipun dia tidak bisa membebaskan diri dari formasi pedang giok surgawi kita, tapi formasi pedang giok surgawi kita tidak akan bisa membunuhnya, ucap seseorang menganalisis. Semakin banyak mereka menganalisis, maka semakin banyak orang-orang dari klan penjaga dan kerumunan sekitarnya mulai merasa takut terhadap Chu Feng. Karena bagaimanapun, Chu Feng masih hanya anggota generasi muda. Bagi seorang anggota generasi muda untuk memiliki kemampuan seperti itu, ini sudah terlalu menakutkan. Tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kita tidak dapat membunuhnya hari ini, maka dia tidak akan dapat melarikan diri dari sini. Siapkan formasi, dan kemudian bunuh dia. Hu Xuan Yi memerintahkan sekali lagi. Setelah perintahnya diberikan, para tetua klan penjaga sekali lagi mendesak formasi pedang giok surgawi, dan mulai berulang kali membombardir Chu Feng dengan serangan. Kekuatan serangan kali ini bisa dikatakan sama dengan yang sebelumnya. Dalam sekejap, tubuh Chu Feng hancur berkeping-keping. Namun karena Chu Feng memiliki keterampilan rahasia 5 elemen abadi, dia tidak bisa dibunuhi oleh siapapun dengan tingkat kekuatan pertempuran yang sama dengan miliknya. Pada saat itu, Chu Feng memiliki tubuh yang abadi. Terlepas dari seberapa kuat formasi Jade Heavenly Sword tersebut, itu tidak dapat membunuh Chu Feng. Namun demikian, formasi Jade Heavenly Sword memiliki semacam kemampuan deteksi khusus. Dengan demikian, bahkan setelah tubuh Chu Feng hancur, dan setelah ia menggunakan teknik formasi spiritualnya untuk sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya yang tersebar, ia masih tidak dapat melarikan diri dari deteksi formasi pedang giok surgawi. Dengan demikian, situasi yang dihadapi adalah, bahwa Chu Feng tidak dapat melarikan diri dari formasi pedang giok surgawi, sedangkan formasi pedang giok surgawi tidak dapat membunuh Chu Feng. Karena seperti itu, Chu Feng dan formasi Jade Heavenly Sword memasuki siklus berulang, alias jalan buntu. Orang itu benar-benar menakutkan. Bahkan formasi pedang giok surgawi tidak dapat membunuhnya. Mungkinkah seseorang yang sekuat itu benar-benar berasal dari alam bawah bela diri leluhur? Ucap kerumunan. Melihat bahwa Chu Feng mampu mengabaikan serangan dari formasi pedang giok surgawi, itu menunjukkan bahwa ia memiliki tubuh yang abadi dan tidak dapat dihancurkan, dan mereka yang dari alam bawah semuanya memandang Chu Feng dengan ketakutan yang lebih besar di mata mereka. Setelah semua, Chu Feng telah menyatakan bahwa dia berasal dari alam martial ancestor. Dengan demikian, statusnya harus sama dengan status mereka. Agar monster seperti itu muncul di antara seseorang dengan status yang sama dengan milik mereka, dan ini menyebabkan mereka merasa sangat malu. Namun pada saat yang sama, ini juga menyebabkan mereka tanpa sadar merasakan kekaguman terhadap Chu Feng. Chu Feng, persisnya seperti apa asalmu? Pikir Kong Zeng. Belum lagi yang lain, bahkan Kong Zeng memandang Chu Feng dengan perubahan ekspresi sekarang. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa, jika dia adalah orang yang menghadapi formasi pedang giok surgawi yang begitu kuat, dia pasti akan dibunuh tanpa kesempatan untuk selamat. Namun demikian, Chu Feng saat ini menghadapi formasi pedang giok surgawi. Dan bukan hanya dia tidak mati, tapi dia juga tidak terluka sedikit pun. Ini menyebabkan Kong Zeng merasa tidak punya pilihan, selain mengakui faktanya bahwa ada perbedaan besar antara dia dan Chu Feng. Dan itu juga menunjukkan, bahwa dia jauh lebih rendah daripada Chu Feng. Tetua, apa yang sedang terjadi? Kenapa kalian semua melepaskan formasi sebesar itu? Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Itu suara wanita. Meskipun suara ini menyenangkan untuk didengar, tapi itu juga sangat mengesankan. Ini dia. Dia meninggalkan pelatihan tertutupnya. Seru kerumunan. Setelah mendengar suara itu, Zhou Zongzi dan yang lainnya dari alam bawah segera terguncang. Tubuh mereka mulai bergetar tanpa sadar.
Meskipun Zhou Zongzi telah menyatakan dirinya dari alam bawah keagungan malam dan terkuat, tapi dia hanya menempati peringkat kedua dalam daftar peringkat 100 Refinement Stage. Menuju peringkat pertama, dia bahkan tidak memiliki pemikiran untuk menantangnya. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang menempati peringkat pertama pada daftar peringkat 100 Refinement Stage adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Jika mereka harus menggambarkan individu itu, maka meskipun Zhou Zongzi dan yang lainnya merasa bahwa Chu Feng sudah menjadi monster, tapi masih ada sejumlah perbedaan antara dia dan individu nomor satu di daftar peringkat 100 Refinement Stage. Bagi Zhou Zongzi dan yang lainnya, individu itu sama sekali bukan manusia, melainkan iblis. Beberapa hari sebelumnya, orang yang menyebabkan mereka dilanda teror telah memasuki pelatihan tertutup. Itulah sebabnya, Zhou Zongzi untuk sementara waktu menjadi bos di tempat ini. Namun sekarang, orang yang menyebabkan mereka dilanda teror benar-benar telah meninggalkan pelatihan tertutupnya. Bagi Zhou Zongzi dan yang lainnya, ini tidak berbeda dengan turunnya hari kiamat. Sekali lagi, mereka akan diselimuti oleh keberadaan yang menakutkan itu. Lil Sui, ini kamu. Kamu telah meninggalkan pelatihan pintu tertutup kamu. Mendengar suara itu, Hu Xuanyi tampak sangat gembira. Tentu saja ini aku. Aku telah berhasil mencapai terobosan. Aku sekarang sama dengan tetua, yaitu di ranah leluhur setengah marsial tingkat 9. Suara itu terdengar lagi, dan selanjutnya suara itu semakin dekat. Chu Feng, suara ini. Apakah kamu tidak merasa itu sangat akrab? Ucap si ratu sambil mengeluarkan suara gelisah. Memang benar, itu sangat familiar. Mungkinkah itu benar-benar dia? Pada saat itu, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Setelah mendengar suara yang akrab ini, Chu Feng memikirkan seseorang. Namun dia sangat berharap, bahwa perkiraannya akan salah. Jika memungkinkan, ia benar-benar berharap orang yang mendekatinya menjadi orang lain. Wush! Tepat pada saat itu, ruang di depan mereka mulai menggeliat. Dan kemudian, sesosok muncul di mata orang banyak keluar dari udara tipis. Itu adalah seorang wanita muda. Dia adalah kecantikan yang luar biasa, dan memiliki tubuh yang sangat memikat. Terlepas dari apakah itu fitur wajahnya, sosoknya, ataupun temperamennya, mereka semua luar tampak biasa. Dia benar-benar wanita yang luar biasa cantik. Namun setelah melihat wanita ini, Chu Feng tidak dapat merasa bahagia sedikit pun. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah mengenali siapa wanita itu. Wanita yang muncul di hadapannya ini, dia adalah orang yang paling tidak ingin dilihatnya, yaitu Sueji. Jadi ini benar-benar kamu, kata Chu Feng kepada Sueji. Yo, dan di sini aku bertanya-tanya, siapa yang menyebabkan keributan besar? Aku tidak pernah mengharapkan, kalau ternyata itu kamu. Ini benar-benar suatu kebetulan. Aku tidak pernah berharap bisa bertemu denganmu di tempat ini, ucap Sueji. Setelah melihat Chu Feng, Sueji mengungkapkan senyum yang menawan dan manis. Hanya saja, dia tidak memiliki jenis kejutan yang sama dengan yang dimiliki Chu Feng di matanya. Lil Sui, kamu tahu ini Chu Feng. Setelah melihat bahwa Chu Feng dan Sueji bertindak seperti mereka mengenal satu sama lain, Hu Xuanyi dan yang lainnya yang hadir semuanya memiliki perubahan dalam ekspresi. Menurut penjelasan Sueji, dia pasti dari Star Soul Lower Realm. Adapun Chu Feng, dia telah menyatakan bahwa dia berasal dari Realm Martial Ancestor. Berasal dari dua alam bawah yang berbeda, mereka berdua seharusnya tidak pernah bertemu satu sama lain. Dengan demikian, bagaimana mungkin mereka bisa saling kenal? Namun sekarang, mereka berdua benar-benar mengenal satu sama lain. Ini berarti, salah satu dari mereka pasti ada yang berbohong. Itu karena, keduanya harus dari alam bawah yang sama. Kalau tidak, seharusnya mustahil bagi mereka untuk saling mengenal. Aku kenal dia, tentu saja aku kenal dia. Pria ini dan aku memiliki permusuhan yang sangat besar. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku masih akan mengenalinya, ucap Sueji. Sueji memainkan matanya yang indah seperti rubah itu ke arah Chu Feng. Selain itu, senyum mempesona di wajahnya memancarkan sensasi aneh. Mendengar apa yang dikatakan Sueji, Hu Xuanyi segera sangat gembira. Awalnya dia takut karena Sueji kenal Chu Feng, maka dia tidak akan mungkin membantunya. Namun sekarang, Sueji menyatakan bahwa dia dan Chu Feng adalah musuh bebuyutan. Dengan demikian, situasinya menjadi jauh lebih baik baginya.
Lil Sui, anak ini telah masuk tanpa izin ke 100 Refinement Stage kami, dan menjara 100 Refinement Stone. Dia telah melakukan pelanggaran fana yang luar biasa. Jika kamu ingin membantu kami memenggal kepala anak ini, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada ketua klan Lord. Kamu akan memberikan kontribusi layanan berjasa, dan itu akan cukup dihargai, kata Hu Xuanyi kepada Sueji. Logikanya, akan sangat tak terbayangkan bagi seorang tetua dari tempat ini, itu untuk meminta bantuan seseorang dari alam bawah. Namun meski begitu, Chu Feng tahu seberapa kuat Sueji ini. Dia adalah eksistensi kuat yang tak terduga. Meskipun dia mungkin hanya peringkat 9,5 Martial Ancestor, tapi Chu Feng masih tidak dapat melihat kekuatan sepenuhnya. Namun demikian, Chu Feng bisa memastikan satu hal. Itu artinya, Sueji memiliki kekuatan untuk membunuh dirinya saat ini. Tetua Xuan Yi, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Sueji berbalik untuk bertanya pada Hu Xuanyi. Benar sekali, aku berani menjaminnya dengan martabat pribadi aku, jawab Hu Xuanyi menjamin. Karena itu yang terjadi, aku lebih dari bersedia untuk membantumu, ucap Sueji sambil tersenyum aneh. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan penindasnya segera tersapu. Menjerit, tiba-tiba saja darah berceceran di mana-mana, dan teriakan histeris terdengar tanpa henti. Pada saat itu, jangankan yang lain, bahkan ekspresi Chu Feng berubah sangat besar. Mereka semua dibuat terkejut olehnya. Alasan untuk itu adalah, karena serangan Sueji sebelumnya tidak ditujukan kepadanya. Namun sebaliknya, itu ditujukan pada Hu Xuanyi dan tetua klan penjaga lainnya. Pada saat itu, Hu Xuanyi dan para tetua lainnya semuanya terluka parah oleh Sueji. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu kesalahan? Tapi dengan kemampuan Sueji, dia seharusnya tidak akan salah sasaran. Seru semua kerumunan di sekitarnya dengan bingung. Sueji, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Hu Xuanyi menunjuk Sueji dan berteriak dengan marah. Aku minta maaf pada tetua Xuanyi. Serangan aku meleset dari sasarannya. Jawab Sueji sambil tersenyum malu. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya lagi. Dan, wush, sinar keemasan melintas saat Sueji menembak keluar kekuatan bela diri lainnya, dan serangannya itu ditujukan langsung ke arah Hu Xuanyi. Dan, boom, menjerit. Hu Xuanyi terlempar terbang 100 meter ke udara, itu sebelum dia jatuh dengan kejam ke tanah. Ketika dia mendarat, tubuhnya berlumuran darah, dan itu menyebabkan dia tidak berdaya untuk bangkit kembali. Dengan jari menggigil dan amarah di matanya, dia menunjuk ke arah Sueji. Tapi sayangnya, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Oh alah, aku minta maaf tetua Xuanyi. Sepertinya seranganku meleset dari sasarannya lagi. Ucap Sueji sambil memiliki senyum yang tidak berbahaya di wajahnya. Justru itu adalah senyum yang sangat mempesona. Namun ketika Hu Xuanyi melihat senyum itu, ia menjadi semakin marah. Cerit mulut Hu Xuanyi terbuka, dan seteguk darah menyembur keluar. Kemudian lututnya menjadi lemah, dan dia jatuh ke tanah. Dia dipukuli sampai pingsan oleh Sueji. Sebenarnya, itu bukan hanya Hu Xuanyi saja yang marah. Para tetua klan penjaga lainnya juga sangat marah. Jika satu target meleset satu kali, itu mungkin dapat dimengerti. Maka untuk itu terjadi lagi, ini sudah jelas sangat mustahil. Kemungkinannya, hanya orang bodoh yang percaya bahwa Sueji telah kehilangan targetnya. Selain itu, meskipun mereka jelas-jelas tahu bahwa Sueji telah melakukannya dengan sengaja, tapi para tetua klan penjaga tidak dapat melakukan apa-apa tentang hal itu. Mereka tahu betul bahwa Sueji sangat kuat. Meskipun dia adalah seseorang yang berlatih di sini, tapi dia adalah eksistensi yang bahkan para tetua harus hormati. Karena bagaimanapun, dia benar-benar karakter tingkat iblis. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Jika kamu ingin pergi, ikuti aku, kata Sueji pada Chu Feng. Setelah dia selesai, dia melanjutkan untuk terbang menuju kedalaman 100 Refinement Stage. Sebagai tanggapan, Chu Feng tidak ragu-ragu dan langsung mengikutinya. Bukannya Chu Feng tidak ingin melarikan diri. Namun sebaliknya, Sueji memiliki kekuatan yang melebihi kekuatannya. Jika Sueji menolak untuk membiarkannya pergi, bahkan jika dia mencoba melarikan diri, dia tidak akan bisa melakukannya. Selanjutnya, Chu Feng ingin tahu mengapa Sueji menyelamatkannya. Segera, Chu Feng dibawa ke pegunungan oleh Sueji. Pegunungan ini sangat istimewa, dan gunung itu benar-benar berwarna emas.
Gunung itu berkelap-kelip dengan cahaya, indah, dan juga luar biasa. Ini adalah gunung emas yang legendaris. Namun demikian, Chu Feng tidak memiliki hati untuk menghargai gunung emas itu. Justru sebaliknya, matanya tertuju pada keindahan luar biasa di hadapannya sepanjang waktu. Hanya saja, Chu Feng tidak tega menghargai keindahan wanita di hadapannya juga. Tapi sebaliknya, rasa takut yang menahan dirinya telah memenuhi hatinya. Sui Ji awalnya adalah roh dunia dalam tubuh Chu Feng. Hanya karena disegel dalam tubuh Chu Feng, dia merasakan kebencian yang mendalam pada Chu Feng, dan telah menyatakan bahwa dia akan membunuh Chu Feng berkali-kali. Dan sekarang, dia berdiri di depan Chu Feng dan memiliki kekuatan untuk membunuh Chu Feng. Chu Feng, ini benar-benar sudah sangat lama sejak kita terakhir bertemu. Tampaknya kamu juga belum banyak berubah, kata Sui Ji pada Chu Feng dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Tatapannya yang menawan, itu sebenarnya tidak memiliki sedikit pun rasa permusuhan. Itu seolah-olah dia melihat seorang teman lama. Jangan macam-macam denganku. Mengapa kamu menyelamatkan aku? Chu Feng berkata kepada Sui Ji. Lihatlah dirimu, kenapa kamu tidak bisa lembut sama sekali terhadap seorang gadis? Mungkinkah kamu juga berbicara seperti ini kepada gadis konyol yang menyatakan dirinya sebagai seorang ratu? Aku sepertinya ingat itu bukanlah masalahnya. Sui Ji berkata kepada Chu Feng. Sudah cukup kata-kata kamu yang berlebihan. Jangan buang waktu kita berdua. Kalau tidak, begitu bala bantuan dari klan penjaga tiba, kita berdua tidak akan bisa melarikan diri, kata Chu Feng. Bala bantuan, Cih, yakinlah, tidak akan ada bala bantuan. Bahkan jika bala bantuan akan datang, mereka tidak akan cocok untukku. Ada batasan khusus dalam 100 Refinement Stage. Mereka yang di atas Half Martial Ancestor tidak dapat memasuki tempat ini, kata Sui Ji. Lalu mengapa kamu menyelamatkanku? Bukankah kamu memberitahu aku itu karena kasih sayangku yang dulu? Aku ingat betul bahwa tepat setelah aku melepaskanmu di Nangong Imperial Clan, kamu bertekad untuk membunuhku. Jika bukan karena si ratu menyembunyikan aku dengan kemampuannya, aku pasti sudah terbunuh olehmu, kata Chu Feng kepada Sui Ji. Jangan terlalu banyak bicara tentang dirimu. Saat itu, ketika kamu membebaskan aku, kamu hanya melakukannya untuk menyelamatkan diri kamu sendiri. Dengan kata lain, aku adalah penyelamatmu di Kekaisaran Nangong. Selanjutnya, aku telah menyelamatkan kamu sekarang juga. Jadi, bukankah kamu harus berterima kasih padaku? Sui Ji berkata kepada Chu Feng. Terima kasih ya. Baiklah, katakan padaku bagaimana kamu ingin aku berterima kasih. Chu Feng bertanya sambil mencibir. Dia ingin tahu persis apa yang direncanakan Sui Ji ini. Bagaimana kalau tidur denganku? Kata Sui Ji dengan senyum menawan. Benar-benar tak tahu malu, seru si ratu. Mendengar apa yang dikatakan Sui Ji, si ratu tidak bisa menahan diri dan mengutuk. Adapun Chu Feng, dia secara alami tidak akan percaya bahwa Sui Ji benar-benar ingin tidur dengannya. Selanjutnya, siapa Sui Ji ini? Dia adalah wanita yang benar-benar beracun, dan tentunya seseorang yang sangat berbahaya. Bahkan jika Sui Ji benar-benar ingin Chu Feng tidur dengannya, maka Chu Feng tidak akan berani melakukannya. Karena dia takut jika dia melakukannya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih karena telah menyelamatkanku hari ini. Namun demikian, aku sibuk dengan sesuatu yang harus aku urus. Karena kamu tidak butuh apapun dariku, maka aku akan pergi. Ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya kepada Sui Ji. Kemudian tanpa menunggu Sui Ji mengatakan apa-apa, dia berbalik untuk pergi. Bas-bas. Namun di saat Chu Feng terbang jarak pendek, seketika saja penindasan tanpa batas datang dari belakangnya. Penindasan itu menyusulnya, dan kemudian menghalangi jalannya di depan. Apa yang kamu inginkan? Tanya Chu Feng sambil berbalik dan menatap Sui Ji. Karena bagaimanapun, kekuatan yang menindas yang menghalangi jalannya adalah milik Sui Ji. Kamu benar-benar tidak sabaran ya? Aku masih ingat bahwa kamu tidak memperlakukan gadis konyol itu dengan cara ini. Namun meski begitu, itu masih baik-baik saja. Lagi pula, kamu sudah bisa menebak alasan mengapa aku menyelamatkan kamu. Karena itulah, aku bisa mengatakan yang sebenarnya kepada kamu. Aku butuh bantuanmu, kata Sui Ji pada Chu Feng. Lanjutkan apa maumu, kata Chu Feng. Kamu sekarang adalah spiritualis dunia jubah abadi. Jadi, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa gunung emas ini aneh?
Sueji berkata kepada Chu Feng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sueji, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke bawah menuju Gunung Emas. Sebelumnya, dia hanya peduli tentang Sueji, dan tidak mau repot-repot memeriksa Gunung Emas ini. Namun setelah diperiksa lebih dekat, tatapan Chu Feng segera berubah. Gunung Emas itu memang sangat luar biasa. Bas-bas. Chu Feng segera mengaktifkan mata surgawinya. Di hadapan mata surgawinya, semuanya menjadi jelas. Ini adalah tanah pemakaman, kata Chu Feng. Betul sekali, ini memang tempat pemakaman. Terlebih lagi, itu sudah ada sejak 100 Refinement Stage ini dibangun. Selain itu, karena ahli tingkat marsial leluhur tidak dapat memasuki tempat ini, dan tempat ini menjadi tempat di mana sampah dari alam bawah berkumpul, dan juga tidak ada yang memperhatikan bahwa ada harta seperti itu di tahap 100 perbaikan. Bagaimana dengan ini? Karena kamu sudah melihatnya, aku mungkin juga akan berbagi. Kamu membantu aku membuka harta ini, dan kami akan membagi harta secara merata, kata Sueji kepada Chu Feng. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Chu Feng bertanya pada Sueji. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Chu Feng tidak merasa bahwa keindahan luar biasa di depannya ini dapat dipercaya. Oh, itu dengan fakta bahwa aku telah menyelamatkanmu, kata Sueji. Chu Feng, dengan situasi yang sedang dihadapi seperti ini, kamu sebaiknya mencoba saja. Mungkin harta ini akan sangat bermanfaat bagi kamu, kata si ratu kepada Chu Feng. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini, ucap Chu Feng yang setuju untuk membantu. Namun demikian, dia tidak segera turun ke tanah. Namun sebaliknya, dia berdiri di langit dan mengatur formasi penyembunyian untuk menutupi seluruh gunung emas. Dan kemudian, dia turun ke tanah. Dia melakukan ini untuk mencegah orang-orang dari klan penjaga memburunya. Dengan formasi penyembunyian ini, kecuali mereka mencari Chu Feng menggunakan formasi Jade Heavenly Sword, maka mereka pasti tidak akan dapat menemukan Chu Feng dan Sueji. Seperti yang diharapkan dari spiritualis dunia jubah abadi. Kecepatan di mana kamu mengatur pembentukan formasi ini benar-benar cepat. Namun sayangnya, Gunung Emas ini bukanlah masalah kecil. Aku benar-benar bertanya-tanya, apakah kamu akan bisa membukanya, kata Sueji kepada Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Kamu hanya perlu menepati janji kamu, kata Chu Feng kepada Sueji. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia mulai mengatur formasinya. Ketika kekuatan spiritual yang luar biasa berkibar di langit dan bergerak di bawah kendali Chu Feng, bahkan Sueji yang telah menanyai Chu Feng sebelumnya mengungkapkan tatapan heran. Dia telah menyadari bahwa Chu Feng pasti akan dapat membuka tanah pemakaman ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.